Kinerja anggota DPR masih jadi sorotan. Puluhan seniman minta reog jadi agenda pariwisata. Pembagian IKTP. Selamat pagi, selamat datang di Pagi Jakarta. Hari ini Anda sudah mulai beraktivitas lagi, sudah hari Senin lagi. Tapi kalau misalnya mungkin hari ini Anda punya jadwal presentasi di depan klien, di depan siapapun itu. Kalau kliennya agak-agak ngantuk gimana, kliennya jangan dimarahin ya, koreksi dulu. Apalagi kalau kliennya anak-anak. Saya Lucy Wiryono dan kita akan ketemu lagi di Pagi Jakarta. Hari ini kita ngobrolin soal sesuatu yang sangat amat penting. Kan nanti mau putaran kedua nih. Kita kira-kira ada koreksi apa saja dan apa yang harus diperhatikan. Kita simak saja dulu informasi yang telah dirangkum oleh tim Pagi Jakarta berikut ini. Beberapa waktu lalu Dewan Perwakilan Rakyat merayakan ulang tahun ke-67. Meski berulang tahun, kemalasan masih mewarnai sidang paripurna perdana yang digelar hari ini setelah masa reses dan libur lebaran berakhir. Di tengah berbagai sorotan negatif soal kinerja Dewan Perwakilan Rakyat berupa minimnya produk legislasi yaitu undang-undang, kehadiran para wakil rakyat pada sidang paripurna juga masih sangat minim. Bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun, sidang paripurna yang membahas kinerja DPR setahun terakhir, masih banyak anggota DPR yang absen. Pemandangan dari balkon ruang sidang paripurna, hampir separuh dari kursi yang tersedia kosong tak berpenghuni. Dalam absensi manual, hanya ada tanda tangan 300-an dari 560 anggota. Hari ini DPR juga dikritisi lantaran belum memilih dan menyeleksi calon komisioner Komnas HAM yang seharusnya sudah bekerja awal September. Untuk mencari perhatian dari pemerintah, sedikitnya 35 seniman reog di Ponorogo, Jawa Timur menggelar pertunjukan secara massal. Para seniman reog ini meminta kepada pemerintah daerah untuk serius dalam melestarikan reog, salah satunya menjadikan pagelaran reog sebagai agenda pariwisata. Ratusan warga ini memadati lapangan desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Mereka datang untuk melihat pementasan 35 reog secara bersama-sama yang dilakukan seniman reog dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Digelarnya pentas seni reog secara massal ini dilakukan untuk mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Karena selama ini, pemerintah Kabupaten Ponorogo dinilai setengah hati dalam membina reog, sehingga seniman reog sudah mulai sulit ditemukan. Padahal, keberadaan reog sudah dikenal hingga ke mancanegara. Untuk melestarikan reog, para seniman reog meminta pemerintah memberikan ruang pertunjukan secara rutin, sehingga bisa menjadi agenda tetap pariwisata yang menarik perhatian wisatawan. Supaya reog itu bisa ditampilkan setiap minggu, biar semua turis dari luar kota Ponorogo itu bisa melihat. Selain menggelar aksi mencari dukungan pelestarian reog, ajang ini juga dijadikan untuk saling tukar pikiran untuk mempertahankan dan mengembangkan reog. Pembagian kartu tanda pengenal elektronik atau IKTP dilaksanakan di sejumlah kelurahan di Jakarta. Setelah proses pendataan dan pembuatan KTP elektronik, saat ini warga bisa menerima secara fisik KTP elektronik atau IKTP. Inilah KTP elektronik atau IKTP sebagai kartu identitas yang baru. Kartu ini dilengkapi dengan perangkat elektronik agar lebih akurat datanya dan tidak bisa digunakan untuk pembuatan identitas ganda. Warga di Kelurahan Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat datang ke kantor kelurahan untuk menerima KTP elektronik. Mereka yang menerima IKTP ini adalah warga yang sudah terdaftar dan sudah diproses pelaksanaannya pada beberapa bulan lalu. Pihak kelurahan juga memberikan kesempatan bagi warga yang tidak bisa datang ke kantor kelurahan dengan mendistribusikan ke kantor RW setempat. Program pendataan dan pelaksanaan pembuatan KTP elektronik secara nasional berakhir pada April lalu dan saat ini memasuki tahap pembagian secara fisik. Hari mereka tidak bisa mengambil di kelurahan, insya Allah saya akan laksanakan di Virtuala. Nanti setelah lepas jam kerja saya buka pendekatan pelayanan untuk mengambil ektp di pos.
tanggal 20 September ini kita akan melakukan pemilu kada DKI untuk putaran yang kedua. Nah, udah apa saja yang dipersiapkan, kira-kira apa yang harus diawasi, tentunya banyak koreksi dari apa yang sudah dilakukan di putaran 1 kemarin. Nanti kita akan ngobrol dengan 2 orang tamu saya hari ini. Pokoknya penting banget soal pengawasan pemilu kada DKI ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, Pagi Jakarta akan segera kembali. Nggak usah Mas, ini duluan saya pikir. Aku belum kenal, aku Lucy. Halo. Saya Prima. Oh, Mas Prima panggilnya? Iya. Oke, silakan duduk. Aku di mana ya, Mbak? Terserah, asal nggak di meja aja. Biar akrab. Kapan aku suka di meja juga sih. Baca puisi maksud saya. Asik. Naik meja kalau itu. Ya Mas ya. Di meja hijau. Jadi The Fed ini geng alumni ITB yang mengawasi besok Heeh. dari pihak terkait Panwasda. Oke. Panwaslu Oke, masih Panwaslu. kan Koreksi Panwaslu. sedikit, bukan geng alumni ITB, tapi poinnya adalah ini kebetulan forum yang dibuat oleh beberapa alumni ITB, tapi mengajak warga. Oke. Nah, alumni ITB yang kebetulan di Jakarta dan menggeluti ICT mengajak warga. Kita sih nanti pasti kenapa menggandeng, apa sih sebutannya The Fed ceritanya? Enggak, Fed Jakarta. Fed Kan- Reserve. Fed Reserve. Fed Jakarta. Fed Jakarta. Bukan Federal Reserve ini. Iya. Berat apa? Fed Jakarta. Fed. Ini flicker nggak Mbak kalau aku ngomong ini? Enggak sih. Nggak flicker ya? Enggak kan Mas? Flicker nggak? Ini flicker nggak? Bajunya Mas flicker Aldo nggak? kali ini? Saya flicker free. Ambil. Enggak sih, tuh enggak. Nggak. Kembali lagi di Pagi Jakarta dan sekarang kalau misalnya kita ingat-ingat udah bulan September, artinya apa? Tanggal 20 September kita akan melakukan pemilu kada putaran kedua. Nah, tentunya banyak koreksi-koreksi yang sudah bisa dilakukan di pemilu kada putaran 1 tuh apa yang kurang, nanti di tanggal 20 September ini kira-kira apa yang harus dibenahi. Nah, untuk membahas hal ini, di studio sudah hadir, ini mukanya lagi dicari-cari banget nih pokoknya. Mas Ramdan apa kabar? Baik. Mas selamat Ramdan pagi. Syahidi dari Ketua Panitia Pengawasan Pemilu DKI Panwaslu. Baik ya kabarnya? Baik, Masih bisa Mbak. tidur kan? Ya, alhamdulillah saya nggak pakai kumis, muka saya nggak kotak-kotak, jadi saya Jadi netral. masih bisa tidur ya? Masih netral bisa. loh Mbak masalahnya. Ya harus, alhamdulillah. Dan satu lagi ada Mas Aulia Prima, ini dari Fed Jakarta. Fed ini adalah forum e-demokrasi, betul ya? Betul. Ini saya penasaran juga, ini sebetulnya Fed ini apaan? Terus kenapa tiba-tiba bekerja sama dengan Fed? Mungkin Mas Ramdan mau cerita terlebih dahulu atau Mas Prima nih yang mau cerita? Ya Mas Ramdan dulu deh. Oh boleh. Ini Soal pengawasannya, ini kan soalnya Fed ini katanya dipakai untuk pengawasannya nih untuk pemilu kada putaran 2, betul begitu? betul, hebatnya kalau dengan masyarakat ini kita nggak berebutan siapa duluan gitu loh, siapa yang gitu. mau dapat nomor duluan kan. Nah, kalau kami Panwaslu asesmen pada putaran pertama kemarin kita kan punya namanya pengawas lapangan atau di tingkat kelurahan itu ada 1 orang Panwas. 267 kelurahan berarti kita punya 267 PPL. Tambah karena kita butuh yang namanya pengawas lebih banyak, kita rekrutlah namanya petugas pembantu PPL hanya pada hari H. Jumlahnya 801 tambah 267 taruhlah 1000. Sementara TPS yang harus diawasi itu 15.059 TPS. Banyak banget ya. Rasionya kita punya 1 orang mengawasi 15 TPS. Nah ini tentu saja kami kesulitan. Betul. Ketika mau mendapatkan data misalkan C1, seringkali C1 kami udah dimasukkan dalam kotak suara. C2 kita nggak sempat ngejar, cuma dapat baru 5 sudah ditutup. Oke. Nah untuk itu Karena kami pengawasannya juga agak minim ya waktu di Betul. putaran pertama kemarin. karena pada prinsipnya dimanapun ya penegak hukum di banyak negara nggak bisa rasionya 1:1 dengan masyarakat ataupun dengan TPS. Makanya kemudian
kemudian kebetulan background saya kriminologi gitu kan, tahu persis lah bagaimana penegak hukum gitu. Jumlah penegak hukum ini tentu saja tanpa dibantu ya masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat, maka kemudian tidak bisalah terjadi upaya penegakan hukum. Sama dalam pengawasan pemilu besok ini 20 September. Kalau kami dibantu masyarakat, dibantu siapapun, komunitas teman-teman FED ini, kemudian komunitas BEM maupun nanti ada ICW, Perludem, macam-macam lah teman-teman. Itu silahkan aja. Silahkan, boleh. kemudian tapi untuk tanggal 20 September terkait dengan penghitungan suara, kita butuh C2 plano. C2 plano itu dipotret, kemudian diunggah. Nah teman-teman FED ini punya sistemnya, punya resourcesnya, punya SDM-nya, dan tanpa mengganggu beban Panwaslu anggaran maupun mengganggu misalkan kami program kami yang sudah ada, kenapa tidak? Nah itu yang kami lakukan. Nah, si FED ini ngapain sih Mas Prima sebetulnya? Oke, jadi terima kasih Mbak Lucy. Yang jelas bahwa ini adalah satu kelompok, mungkin bukan nggak tepat juga kalau dibilang lembaga swadaya masyarakat, nggak juga, tapi ini lebih sebagai sebuah inisiatif komunitas sebenarnya yang kebetulan digagas oleh kawan-kawan alumni ITB yang kebetulan juga di Jakarta, kebetulan juga paham-paham ya, melek-melek dikit ya, IT literasinya cukup bagus gitu kan, terus juga kita punya kepedulian yang sama terhadap proses berdemokrasi di Indonesia. Awalnya dari situ, dan kemudian kami sudah melakukan exercise baik di internal komunitas alumni ITB mulai dari sejak 2011 tahun lalu, dari awal tahun lalu. Sebelumnya udah ada projectnya ya? Iya, percobaannya udah ada gitu? Iya, kurang lebih seperti itu. Kita menggagas untuk e-voting segala macam, untuk di lingkungan komunitas internal segala macam. Sampai kepada sekarang ini kami mencoba untuk mendukung Panwaslu, memperkuat Panwaslu dalam konteks untuk lebih agar Panwaslu bisa lebih punya empower lah ya, karena plano C2 itu juga jadi penting. Sistem kerjanya gimana sih FED? Ini sebetulnya simpelnya seperti apa nanti, yang mungkin apa dari partisipasi masyarakat juga membantu atau seperti apa sistem pengawasannya? Iya, jadi pertama itu ya, kami positioningnya FED Jakarta adalah strengtheningnya, memperkuat dan empower Panwaslu agar bisa lebih bagus lah ininya. Karena nantinya akan ada kebutuhan untuk semacam kayak dalam tanda kutip tabulasi suara pembanding sebenarnya. Nah, agar fungsi pengawasannya itu jalan. Nah, yang kami lakukan adalah kami bangun sistem di back end, di back office, terus juga itu sifatnya database lah. Ya. Terus kemudian nanti ada akses dari publik, itu kita fasilitasi untuk smartphone, email, dan lain-lain. Jadi dianjurkan sekali, kita memang sangat butuh banget relawan dari seluruh warga Jakarta. Untuk ikut pengawasan ya, ini ya? Jadi, tapi memang kita buka dan kita anjurkan untuk register di dalam sistem kami. Karena nanti kita tahan dulu ngomong-ngomong registernya gimana, peran sertanya seperti apa, kita harus break dulu. Ini soalnya seru banget karena ternyata kita semua bisa mengawasi jalannya putaran kedua ini. Mau jadi pengawas juga kan? Nah, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Nah, coba sekarang kita balik lagi menjelaskan, Mas Prima, ini penting soalnya. Semua orang kan intinya dari kerjasamanya Panwaslu dan juga dari FED ini kan ingin memberdayakan semua orang ini supaya terlibat di putaran kedua Ya. pemilu kada DKI ini gitu ya Mas Ramdan ya. Nah, jadi detailnya nih yang kita bisa lakukan itu gimana caranya untuk bisa ikut mengawasi juga jalannya pemilu kada putaran 2 ini? Iya, jadi memang akan ada, jadi gini, kami memang mengajak, tapi kami strongly suggest, sangat-sangat menganjurkan untuk setiap warga yang ingin membantu agar pemilu kada ini berjalan dengan baik dengan melalui aspek pengawasannya, dengan memperkuat aspek pengawasannya, itu kami menganjurkan untuk mendaftarkan diri di website kami. Websitenya apa? www.fedjakarta.org. Disambung ya, fedjakarta.org. Ya, sambung semua, www.fedjakarta.org. Nah, kami juga untuk info-info di situ bisa juga follow Twitter kami yang @sign @fedjakarta. Oke, itu bisa juga di situ Itu juga ada bisa di keterangannya situ, ya. Poinnya apa? Poinnya adalah jadi dari tapi kami gini. Memang registrasi itu jadi penting karena kami mengandalkan sebenarnya adalah kredibilitas dan akuntabilitas dari sukarelawan ini. Betul. Cuman kita juga pahami bahwa IT literacy itu di Jakarta, di Indonesia secara umumnya apalagi itu masih punya kesenjangan yang tinggi. Betul. Jadi mungkin juga dari situ kita mencoba untuk terus mencari cara yang lebih memudahkan lagi. Jadi kalau perlu nih ujungnya nanti secara sederhananya datang ke TPS, milih, tunggui proses penghitungan suara sampai selesai, keluar formulir C2 yang di papan tulis biasanya kan. Nah, potret C2 itu upload ke sistem. Oh, That's it. gitu aja sebenarnya. Ini kalau dari Panwaslu sendiri merasa terbantu nggak sih dengan sistem ini? Sebenarnya sederhana ya ternyata ya. Bayangin aja Mbak Lucy, sorry mungkin saya. Ketika semua orang misalnya melakukan hal tersebut untuk TPS-nya masing-masing, rasanya 15.059 TPS jadi masalah nggak? Enggak lah ya harusnya ya. enggak. Jadi Tapi Mas Ramdan tidurnya juga bisa lebih enak tentunya. Ya, betul. Ya itu kira-kira seperti itu. Sehingga Mas Ramdan juga dia akan punya semacam kayak data bank. Ketika Mas Ramdan berhadapan dengan mungkin ada dispute, gitu, ada persoalan gitu di lapangan. Ada buktinya gitu ya. Ada buktinya. Nanti mungkin selanjutnya soal aspek penegakan hukumnya. Nah, itu gimana sampai sejauh mana ini kan memberdayakan orang-orang yang datang ke TPS terus sudah gitu difoto, upload ke sistem. Registrasi pula, jadi akuntabilitasnya juga jelas gitu ya. Betul. Siapa yang melaporkan juga jelas. Cuman memang di strongly saja sangat-sangat dianjurkan untuk registrasi. Harus. Tapi kita juga berusaha mencari cara diskusi di internal ini bisa nggak kalau langsung upload. Nah itu kita lagi pikirin itu. Nanti akan disempurnakan tentunya ya. Iya. Nah gimana, Mas Ramdan terbantu nggak sih sebetulnya dengan ini kan gampang banget ternyata. Terbantu sih banget gitu loh ya, kalau bangetnya itu. Masalah gini, kita balik lagi pada filosofinya lah. Kenapa sih kita butuh kemudian masyarakat luas untuk membantu pengawasan atau melindungi hak politik mereka sendiri. Karena ketika muncul pada putaran kedua, masing-masing pasangan calon maupun simpatisan merasa mereka lah yang bakal menang. Betul. Karena hasrat ini kan sah. Tapi kemudian prinsip dalam pemilu atau pemilu kada itu adalah pasti dalam proses tetapi tidak pasti dalam hasil. Kita sudah melihat pada putaran pertama misalkan. Betul. Bayangkan dari 6 ini tiba-tiba ini yang menang. Itu kan menunjukkan bahwa semua tahapan kita jaga secara pasti dalam proses. Tapi ternyata tidak pasti hasilnya tidak kita duga. Ini pun berlaku juga pada putaran kedua. Karena pada putaran kedua juga prinsip ini pun berlaku. Karena kalau kita sudah mengetahui siapa yang bakal menang pada putaran 2 itu hanya Tuhan doang yang tahu sebenarnya. Untuk itu secara filosofi juga kalau mereka merasa saling ngotot ini kedua pasangan mau simpatisan, ini loh gua bakal menang masing-masing udah pokoknya gitu pokoknya. Itu udah nggak bisa ditak-atik. Tetapi kemudian masyarakat ketika muncul distrust kemarin kata pemerintah tidak netral misalkan, kemudian dianggap incumbent. Saya pikir distrust berikutnya pasti kan menyerang penyelenggara. Betul. KPU itu dianggap tidak fair, Panwas juga sama. Lalu kepada siapa lagi mereka punya trust selain kepada Tuhan? Selain dia trust kepada Tuhan, pada dirinya sendiri. Caranya ya mereka nyoblos di TPS tersebut.
Lalu ya jagain aja jangan sampai kemudian hilang atau dijual belikan sama katakanlah pihak tertentu, mau penyelenggara, mau kemudian pasangan calon siapapun. Jadi percayalah pada Tuhan, percayalah pada diri sendiri. Lindungilah diri Anda, kemudian pergi ke TPS C2 Plano, itu filosofinya. Tetapi sekali lagi ada hal lain yang filosofis secara sosiologis, kita berharap dengan masyarakat aktif ke TPS mengawasi, maka tingkat golput itu semakin rendah. Itu tujuan next stepnya berikutnya. Yang terakhir adalah yang namanya pemilu milik kita semua lah. Kalau kemudian yang tadi maksudnya ada distrust, kemudian kembalikan lagi trust itu kepada penyelenggara, membangun sistemnya, Panwas dibantu oleh masyarakat juga membangun tadi sistem tadi basisnya, resourcesnya segala macam. Tentu ini kan bukan pekerjaan gampang. Untuk itu terus perlu ditumbuhkan yang namanya trust. Ini yang sangat hilang hari ini. Nah jadi sebetulnya inti dari kerjasama Panwaslu dan juga FED ini sih gampang-gampang aja gitu ya. Ingin mengajak kita semua gitu. Kita nih warga-warga Jakarta ini yang punya suara memang untuk terlibat sebetulnya itu. Jangan nyala-nyalain aja, Panwaslu begini, ininya begini. Tapi awasin sendiri dong, nanti kita ngobrol lagi ya. Soalnya saya juga pengen ikutan ngawasin, saya pengen ikutan nyoblos dan juga tentunya saya pengen ikutan lapor juga ke FED Jakarta. Tapi nanti gimana teknis lebih detailnya kami akan segera kembali. Oke, sekarang kita ke Mas Prima dulu. Mas Prima, ini sekarang detailnya gimana kalau kita pengen berperan serta? Mungkin nanti yang masih ada ditambahkan gitu, kalau belum register tapi dia udah upload gitu kan ke sistem ini gimana? Nah, yang paling detail dulu deh sekarang, yang paling gampang yang kita bisa lakukan register ke webnya. Pendekatan idealnya Mbak Lucy, jadi Mbak Lucy kan? Ya, belum ganti namanya. Pendekatan idealnya itu akses www.fedjakarta.org. Di situ ada link untuk pendaftaran relawan. Nah, silahkan klik di situ, nanti kita akan data ininya, data-datanya. Apa aja sih yang diisi, Mas? Ya, nama, nomor KTP, segala macam. Nah, kenapa itu kita butuhkan? Karena kita butuh, apa istilahnya, akuntabilitas dan kredibilitasnya juga. Ya kan? Karena supaya ini jelas ketika nanti itu ada dokumentasi fotonya, kemudian diupload ke sistem. Bisa mempertanggungjawabkan laporannya juga gitu ya? Poinnya bukan masalah dipertanggungjawaban, setidaknya itu akan membantu untuk apa sih istilahnya bahwa ini valid gitu loh. Ini orangnya ada yang kirim dari TPS berapa segala macam. Tapi memang kita pahami dan kita sadari juga sih sebenarnya bahwa mungkin kalaupun itu masih dirasa aduh ngapain sih daftar-daftar. Nah, itu kita lagi coba. Lagi digodok lagi dicoba. Ya. Tapi semua update akan ada di website itu nanti. Betul. Ya? Tapi yang jelas poinnya yang memang yang nantinya juga akan ini oleh apa namanya? Yang akan juga dikasih grade tertinggi oleh Panwaslu-nya bahwa ini memang bisa jadi evidence lah katakan atau mungkin jadi apa sih istilahnya dokumentasi atau records ya, records yang valid itu yang dengan
data lengkap. Oke, Gitu. baik. Mas Ramdan, ini kan 20 September udah deket banget. Nah ini sekedar mengingatkan aja, ini alhamdulillah ada teman-teman dari FET Jakarta yang membantu pengawasan pemilu kada putaran kedua. Nah kita nih, kan kadang-kadang lupa nih, udah lupa kemarin udah habis puasa, udah gitu habis lebaran. Yang mesti disiapin untuk tanggal 20 September ini apa? Orang suka lupa loh, ya kan? Kita mesti ngapain nanti, oh iya nyoblosnya gimana caranya, terus jangan-jangan kartu pemilihnya Kartu juga pemilih. ganti atau enggak segala macam. Ini yang ingin disosialisasikan untuk tanggal 20 September apa? Pertama yang dibutuhkan di tanggal 20 September di bilik suara, di kotak suara, di bilik suara itu adalah informasi terkait dengan misi visi program pasangan calon. Karena kita berharap Panwas, tentunya saya dari katakanlah dari perguruan tinggi seperti ini kan berharap masyarakat tuh cerdas kemudian dan nasional. Ketika di bilik suara dia punya pilihan-pilihan sadar siapa sih calon. Misi visi program kan cuma 3 hari. Kemarin juga tentang kampanye pun 14 hari. Tetapi sekali lagi ada yang namanya ada profil. Ini kan tidak sebatas hanya 3 hari, tapi dilihat ya apa yang lihat di munculan di TV, di koran, kemudian banyak media.com misalkan. Itu kan informasi terkait pasangan calon cukup abundan, cukup berlimpah. Menurut saya pilihlah berdasarkan pilihan sadar, berdasarkan program, mungkin juga berdasarkan karakter silahkan. Tetapi sekali lagi untuk itu tetaplah dilengkapi, misalkan KTP-nya, kartu pemilihnya, yang kemarin itu ada kan kartu pemilih. Tetapi untuk Itu nggak ganti ya? nggak ganti, itu tetap kemudian ingat tanggal 20 September hari Kamis. Jangan cuti, Harpitnas, hari Jumat, hari Jepit Nasional. Yang berikut lagi, kita berharap juga ketika teman-teman pergi ke TPS sana, ada satu namanya lokasi kebakaran. Ini kan seringkali dipolitisasi kan kebakaran. Saya berharap kita tetap fokus tempat kebakaran itu, kalau bisa mereka yang mau milih di sana, teman-teman KPU ini lagi kita amati supaya memberikan fasilitas, karena itu korban bencana pasal 7 SK KPU nomor 16 menyebutkan boleh memilih, tetapi misalnya kartu pemilihnya hilang, KTP-nya nggak ada, kakaknya itu tentu saja ada salinan DPT. Jadi kita mendorong teman-teman di lokasi kebakaran, kita turut simpati, tetapi gunakan hak pilih. Ini tentu saja kita inginkan, karena jangan sampai kemudian KPU misalkan wah kebakaran tidak difasilitasi, bahkan TPS-nya jauh, ini bisa menyebabkan mereka nanti kemudian tidak memilih karena sudah menjadi korban, harus nyari-nyari tempat TPS. Menurut saya ini juga nggak tepat. Nah, Jadi bisa tetap saya memilih kok ya? mengencourage KPU untuk kemudian menaruh TPS misalkan di lokasi-lokasi kebakaran. Sudah disosialisasikan juga? Sudah kita Mas Ramdan? sampaikan Udah ya? dan kita sudah ketemu, tentu saja catatannya adalah kalaupun yang di lokasi kebakaran nggak semuanya kan warga Jakarta punya hak pilih. Juga harus hati-hati, jangan sampai kemudian punya hak pilih. Yang terakhir, kalau mau pindah menggunakan form A8 di lokasi keluarganya, silahkan daftarkan sebelum 14 hari menjelang hari H. Paling lambat tanggal 6 September sudah mengurus A8 sehingga pindah ke tempat lain. Oke, jangan sampai kehilangan hak pilihnya, dan juga terima kasih banyak Mas Ramdan sudah hadir lagi di Pagi Jakarta. Mas Prima juga terima kasih banyak. Nanti saya akan, apa tuh? Mau Boleh ditambahin? sedikit? Boleh? Itu aja tambahkan aja. Jadi kalau untuk dari sekarang, semua warga Jakarta yang punya smartphone, BlackBerry, Android, atau iPhone gitu ya, itu bisa nanti siap-siap untuk menjelang hari H itu. Kalau daftar di kita, nanti itu kan kita kasih akses untuk download apps-nya. Ada apps-nya. Oh oke, kalau gitu saya akan segera daftar ya, gitu ya. Nanti jadi dari apps itu otomatis kan dikenali gadgetnya. Nah, apps itu buat Bisa motret langsung. C2 langsung naik. Oke, terima kasih banyak Mas Prima, Mas Itu aja. Ramdan. Dan jangan lupa pokoknya gunakan hak pilih Anda, dan juga jangan lupa untuk awasi juga apakah hak pilih Anda memang tidak disalahgunakan. Makanya jangan golput biar nggak disalahgunain ya. Saya Lucy Wiryono, dan kita akan ketemu lagi di Pagi Jakarta setiap hari Senin sampai Jumat 6.30 waktu Indonesia Barat hanya di O Channel. Ia seorang pangeran dari Afrika. Go to New York. Oh! Excuse me. Hey, it's Kunta Kinte! Kedatangannya ke New York untuk mencari seorang istri. Eddie Murphy dalam Coming to America.